Ya, selamat malam pemirsa. Salam Rahayu, salam Om Swastiastu. Ya, dalam episode ini saya akan menjelaskan atau merincikan bagaimana cara kita mengenal dan membedakan antara jasmani dan rohani secara ilmiah dan sangat praktis. Kita sering bercermin, akan tetapi kita selalu menyadari bahwa diri kita ini adalah badan kita sendiri atau tubuh kita ini adalah diri kita sendiri. Apalagi kalau kita sedang mengalami sakit, maka secara alamiah orang akan mencari obat untuk menyembuhkan dirinya. Secara alamiah orang akan mencari sesuatu untuk bisa menahan sakit itu, atau mengurangi atau menyembuhkan. Mungkin ada yang pergi ke dokter atau seperti itulah untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dengan demikian tidak bisa dipungkiri bahwa orang tersebut merasakan dirinya adalah tubuh ini sendiri, entah siapapun. Itu secara alami bahwa kita menyadari diri kita adalah tubuh ini. Maka dari keterbiasaan seperti itu, menikmati dan merasa sakit, maka Anda akan merasakan secara lekat bahwa tubuh kita ini adalah bagian dari diri kita sendiri, atau kita seutuhnya adalah tubuh ini sendiri. Maka dari itu, secara rutin mengalami sepanjang hari bahkan sepanjang tahun, hingga manusia melupakan jati dirinya. Nah, untuk mengenal jati diri kita atau jiwa atau rohani yang ada di dalam tubuh kita sendiri, kita bisa membedakannya. Ketika kita bercermin, kita melihat diri kita sendiri, seutuhnya tubuh kita sendiri, maka tidak lain adalah tubuh kita adalah diri kita sendiri. Untuk menyadari hal itu, cobalah Anda mendengarkan sesuatu melalui indera-indera Anda, melalui telinga Anda. Maka Anda akan merasakan telinga Anda adalah bagian dari diri Anda sendiri. Ketika Anda melihat sesuatu yang indah atau melihat sesuatu apapun, maka mata Anda adalah bagian diri Anda sendiri. Ketika Anda menikmati sesuatu makanan, maka Anda akan merasakan lidah Anda adalah bagian dari diri Anda sendiri. Begitu pula ketika Anda meraba sesuatu, merasakan halus dan kasar, meraba kulit Anda, maka Anda adalah merasakan seluruh tubuh permukaan ini adalah diri Anda sendiri. Lima macam panca indera ini yang disebutkan di dalam Weda adalah pengendali badan ini. Akan tetapi ketika seseorang kehilangan salah satu panca inderanya, contohnya matanya, walaupun dulunya dia merasakan
matanya sendiri adalah dirinya sendiri. Akan tetapi ketika kehilangan mata atau penglihatannya, maka dia tetap hidup. Ketika seseorang sakit karena pendengaran, bukan berarti dia akan hilang dalam kehidupan ini. Dia akan tetap hidup. Bahkan kelima panca indera ini tidak berfungsi, maka dia tetap hidup. Itu artinya bahwa panca indera ini bukanlah diri kita sendiri. Begitu pula tanpa panca indera ini, badan ini tidak akan berfungsi apapun. Ini sama seperti hidup di dalam kematian. Maka dari itu, walaupun di atas tubuh adalah indera-indera ini, itu bukan berarti indera-indera ini tidak ada yang mengendalikan. Karena masih ada lagi yang lebih tinggi yang bisa mengendalikan indera-indera ini, yaitu pikiran. Pikiran kita yang bisa mengendalikan dan mengontrol semua indera-indera ini agar tidak melakukan sesuatu atau menerima sesuatu melalui indera ini dengan tanpa terkontrol. Ketika menikmati sesuatu melalui lidah, maka pikiran akan bisa mengontrol. Berarti di atas indera-indera ini yaitu pikiran sebagai pengendalinya. Walaupun pikiran bisa mengendalikan indera-indera yang kita miliki, akan tetapi masih ada yang lebih tinggi daripada pikiran, yang disebut kecerdasan atau intelektual itu sendiri. Sama halnya seperti orang yang mengendarai motor atau mengendarai mobil, semua mungkin bisa mengendarainya, akan tetapi tidak semua orang bisa menjadi seorang pembalap. Makanya dibutuhkan keterampilan atau kecerdasan itu sendiri atau intelektual itu agar lebih tepat sasarannya dalam mengendalikan semua yang di bawah ini. Dalam artian secara otomatis orang itu bisa mengontrol kendaraannya. Begitu pula tubuh ini dikontrol oleh pikiran, setelah dikontrol oleh indera, setelah dikontrol oleh indera, dikontrol lagi oleh pikiran, setelah dikontrol oleh pikiran, dikontrol lagi oleh kecerdasannya yang disebut intelektual. Akan tetapi walaupun mempunyai kecerdasan atau intelektual, tidak sedikit orang tergoda oleh nafsu, keinginan yang membelenggu orang untuk berbuat sesuatu yang di luar kebaikan. Maka ada yang lebih tinggi daripada intelektual itu. Siapakah yang lebih menguasai daripada intelektual itu?
Yang menguasai intelektual adalah kesadaran itu sendiri, yang disebut budi. Budi adalah kebaikan. Kebaikan adalah kesadaran. Kesadaran itu adalah kebijaksanaan. Jadi melalui tahap-tahap ini manusia harus mencapai kesadarannya. Kesadaran itu adalah Atman. Kesadaran itu adalah yang Maha Tahu. Kesadaran itu adalah Jiwatman. Antara Atman dan Jiwatman itu sama-sama kuatnya. Kalau kita menyadari yang disebut budi atau kesadaran itu, karena kesadaran itulah Sang Brahman, karena kesadaran itu adalah yang maha tinggi. Jadi setelah saya bahas tadi, maka Anda akan mengetahui bahwa Atman itu adalah kesadaran itu sendiri. Ketika orang melakukan sesuatu kebohongan, tapi kesadarannya saat itu dia sedang terdiam, Anda tidak akan bisa membohongi kesadaran Anda. Dialah Sang Atman. Meskipun Anda berusaha mengontrol, akan tetapi Anda masih melakukan sesuatu yang di luar kontrol Anda. Tetapi Anda sadar tentang itu. Siapa yang menyadari? Kesadaran itu adalah Sang Atman itu sendiri. Tidak ada yang lebih tinggi daripada kesadaran itu. Banyak orang belajar, tetapi tidak semua bisa. Banyak orang bisa, tapi tidak semua pintar. Banyak orang pintar, tetapi belum tentu bisa melakukan. Banyak orang melakukan, belum tentu sempurna. Yang sempurna adalah kesadaran itu sendiri. Jadi di dalam Weda disebutkan bahwa tubuh ini dikontrol atau dikendalikan. Pada dasarnya di atas tubuh ini adalah indera yang menguasai. Di atas indera yang menguasai kepanca indera ini adalah pikiran kita. Di atas pikiran kita yang menguasai dan mengontrol pikiran kita adalah kecerdasan. Di atas kecerdasan yang mengontrol kecerdasan ini adalah kesadaran. Jadi kesadaran itu adalah Sang Atman. Oke, terima kasih. Demikianlah penjelasan saya mengenai bagaimana kita bisa mengenal diri kita seutuhnya dalam bentuk diri kita sebagai tubuh kita sendiri, dan dalam bentuk sang jiwa adalah diri kita sejati. Ya, terima kasih. Salam Rahayu. Om Santi, 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 Santi. Om.